teman-teman, mari kita mulai kelas pada hari ini dengan melakukan pembakaran kata secara bersama-sama. Manajemen keuangan secara umum. Jadi bagaimana teman-teman selaku mahasiswa bisa membantu organisasi yang kita ikuti. Contohnya ada organisasi wihara, kemudian ada organisasi patria, sekber, dan lain sebagainya yang teman-teman kemarin sudah ceritakan. Itu bisa membantu bagaimana sih penyusunan keuangan yang baik gitu. Nah, karena secara organisasi sudah, lalu bagaimana ketika teman-teman mendapatkan uang, konsep ekonomi Buddhis. Jadi bagaimana teman-teman mengelola uangnya sendiri gitu. Apakah sudah dikelola dengan baik? Kalau yang dapat transferan 1 bulannya 5 juta gitu, habis 5 juta ya harus bisa mengelolanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan konsep keuangan Buddhis. Yang ini akan bermanfaat bagi kita untuk mengelola keuangan. Kalau sekarang mahasiswa mungkin belum terasa, tapi ketika kita sudah bekerja, kemudian kita sudah berumah tangga, nah ini kan semuanya berumah tangga. Apa ada yang mau jadi seorang pabajika yang meninggalkan keduniawian? Oh belum ya. Ya, berarti bisa akan menjadi seorang rumah tangga. Ya, kalau menjadi seorang rumah tangga, berarti kita harus pintar dalam mengelola keuangan. Ini akan saya bagikan artikel, teman-teman bisa baca dulu artikelnya terkait dengan konsep keuangan Buddhis. Itu merupakan hasil tulisan dari Bante Medacito, kemudian kolaborasi dengan saya dan Pak Suko. Jadi memang bagaimana konsep keuangan Buddhis itu kita belajar dari berbagai sutta. Sambil dibaca, saya akan membagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan membahas apa saja atau bagaimana cara mendapatkan keuangan, cara mendapatkan kekayaan dalam Buddhisme itu seperti apa. Jadi nanti di situ bisa disampaikan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam agama Buddha untuk mencari mata pencaharian. Nah, kemudian kelompok kedua nanti akan membahas terkait hal-hal apa saja atau apa yang membuat kemunduran dari kekayaan yang sudah kita dapatkan.
Sudah, silakan dari kelompok 1 siapa yang akan presentasi. Kelompok 2 nanti tolong juga disiapkan siapa yang akan presentasi. Satu kelompok 2 orang ya yang presentasi. Nanti apa saja yang bisa membawa kemajuan, apa saja yang diperbolehkan dalam pemuda. Konsepnya siapa yang tadi itu kita belajar terkait dengan jasa itu yang penting. Kemudian habis itu ada ini apa, kalau sudah punya kekayaan dijaga, harus ada teman yang baik, hidup seimbang, itu kan ada loh kajian kita. Aku saya Mbak Cita kan kemarin sih nyampaikan itu loh waktu praktek public speaking. Iya. Enggak, yang waktu kita mau SPD. Oke, sudah ya? Ya, apa-apa. Ya, tapi itu sudah artikelnya di bawah. Ya, sudah siap ya? Silakan kalau sudah siap dari kelompok 1 dulu. Yang mau presentasi siapa? Saya dan Oke. Kelompok 2 wajib kasih pertanyaan. Oke, baik. Selamat pagi, saudara-saudara budaya. Oke, di sini kami mewakili kelompok kami akan mempresentasikan tentang kemajuan atau bagaimana cara memperoleh sebuah kekayaan itu dengan cara yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi Buddhis. Peroleh kekayaan itu dengan usaha jujur sesuai dengan dhamma. Nah, maksud dari memperoleh kekayaan dengan usaha yang jujur dan sesuai dengan dhamma itu, maksudnya itu mungkin misalnya kalau kita membuat suatu usaha atau kita bikin suatu usaha itu kita harus sesuai dengan dhamma atau mungkin Pancasila. Nah, kemudian mata pencarian benar atau tidak merugikan. Mata pencarian benar ini dimaksud di sini itu misalnya ketika kita bekerja atau mencari sebuah penghasilan itu dengan cara yang benar dan tidak dengan cara yang salah, misalnya dengan menipu orang lain, korupsi, karena itu adalah sebuah mata pencarian atau pekerjaan yang dapat merugikan orang lain. Nah, kemudian atur dan gunakan pendapatan. Nah, cara untuk mengatur dan menggunakan pendapatan itu juga sudah tertera di sini, yaitu di bagian pengelolaan kekayaan. Nah, di bagian sini itu tertera bahwa 25% kekayaan itu bisa untuk kita nikmati, 50% untuk kita investasikan, 25% untuk kita tabung. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah penghasilan itu tidak hanya ketika kita misalnya bulan ini nih kita mendapatkan uang 5 juta dan 5 juta itu kita gunakan hanya untuk dihambur-hamburkan saja, berboros-boros seperti itu, tidak kita manfaatkan untuk masa depan, untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Buddhis. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Buddhis. Nah, ekonomi itu bukan sekedar akumulasi kekayaan. Yang kedua, hidup sederhana dan kendali diri. Maksud dari hidup sederhana dan kendali diri ini adalah kita hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, jadi kita
harus bisa mengendalikan diri kita agar tidak boros. Misalnya kalau kita punya uang berlebih, kita sisihkan gitu, seperti itu. Kemudian penuhi kebutuhan wajar. Nah, jadi ketika kita memperoleh sebuah penghasilan itu, kita penuhi hal-hal yang memang masih di batas wajar saja, bukan yang memang kita ingin lalu kita harus mendapatkan itu, tidak seperti itu. Kemudian tujuan penggunaan kekayaan. Yang pertama, untuk kesejahteraan diri sendiri. Nah, tujuan penggunaan kekayaan dengan baik itu bisa untuk menunjang kesejahteraan diri sendiri. Misalnya kayak kita dari sekarang punya plan buat nabung segini buat masa depan, misalnya pas kita pensiun atau bagaimana gitu kan. Kita tidak mungkin bekerja sampai mati, kan tidak mungkin ya. Pasti kita punya masa tua seperti itu. Kemudian untuk keluarga juga. Nah, ketika kita memperoleh sebuah penghasilan itu, kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagi rasa nyaman itu kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat juga. Kemudian perspektif Buddhis tentang kekayaan. Nah, ini ada dalam Pataka Sutta yang menjelaskan bahwa perspektif Buddhis tentang kekayaan itu, misalnya yang pertama adalah dapatkan harta dengan benar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mendapatkan harta dengan cara yang benar itu seperti kita memperoleh sebuah penghasilan itu dengan mata pencarian yang benar tadi yang saya jelaskan di awal. Kemudian diakui oleh keluarga, nikmati hidup. Nah, kemudian ketika kita bisa mengelola uang kita dengan baik dan benar, kita dapat menikmati hidup kita itu dengan lebih enjoy, dengan santai, tidak banyak beban pikiran kayak, aduh ini belum dibayar, ini masih nunggak, masih ngutang gitu, seperti itu. Kemudian harap lahir di surga. Kemudian ada beberapa hal yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Nah, di sini itu misalnya dijelaskan bahwa dalam Buddhis kebahagiaan itu tanpa hutang dan celah. Jadi kita akan memperoleh suatu kebahagiaan ketika hidup kita itu tidak dipenuhi dengan hutang. Jadi kalau misalnya kita hidup tanpa hutang itu pasti kita nggak ada tekanan apapun, kita nggak mikirin gimana cara bayarnya atau seperti apa yang lainnya. Kemudian 7 kekayaan batin. Yang pertama itu keyakinan, perilaku bermoral, rasa malu, rasa takut, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Nah, kemudian tidak lupa juga hal yang penting dalam pengelolaan dan mencari penghasilan yang benar itu. Yang pertama itu kita harus menghindari pembunuhan makhluk hidup seperti hewan-hewan yang bertujuan untuk kita perdagangkan gitu. Kemudian penipuan, perzinahan, itu kan suatu kegiatan yang emang dapat menimbulkan atau merugikan orang lain gitu, dapat menimbulkan suatu yang tidak baik. Kemudian ada perdagangan yang tidak boleh, itu disebutkan di sini ada senjata-senjata, makhluk hidup, daging, alkohol dan racun, mungkin narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cita. Oke, yang selanjutnya itu ada filosofi pembentukan benar. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa seperti mengumpulkan madu tanpa merusak benar. Dan jadi kita itu mengumpulkan kekayaan, tapi kita tidak merusak sumber dari kekayaan itu sendiri. Gitu. Terus yang selanjutnya dari salah satu sutta di Gajah Sutta terdapat empat pilar untuk menjaga atau mempertahankan kekayaan. Yang pertama itu kita harus memiliki ketekunan untuk menjaga kekayaan kita. Misalnya kita punya kekayaan tapi kok kita aja boros, kita terus kita itu sering foya-foya, itu kan kayak ya lama-kelamaan juga akan habis gitu. Terus yang kedua itu menjaga kekayaan. Nah, menjaga kekayaan ini tadi ya dijaga kekayaannya, jangan sampai boros, jangan sampai foya-foya untuk sembarang barang gitu. Terus yang ketiga itu mempunyai teman yang baik. Nah, ini misal kita kaya tetapi kita punya teman yang suka kayak tiba-tiba pinjam uang tapi nggak dikembaliin. Nah, itu juga kan kayak aduh gimana ini. Terus juga kita punya teman tapi selalu kayak ngajak foya-foya terus tapi dia nggak mau keluar uangnya sendiri. Nah, itu kan kayak juga ada ini malah kita sendiri yang mengeluarkan uang, kita sendiri yang boros gitu. Terus yang selanjutnya itu hidup dengan seimbang. Nah, maksudnya hidup dengan seimbang itu hidupnya itu harus seimbang, nggak boleh terlalu foya-foya, tidak boleh terlalu tapi kita juga tidak boleh terlalu kayak
irit atau terlalu pelit sama diri sendiri gitu. Jadinya itu seimbang biar nggak miskin, kayak nggak terlalu kaya juga gitu. Terus yang selanjutnya itu pengelolaan kekayaan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu 25% untuk dinikmati, 50% untuk diinvestasikan, dan 25% untuk ditabung. Nah ini misal kita punya kekayaan misal 100 juta. Nah 25%-nya itu kita dinikmati untuk misal kayak kita makan, terus kayak kebutuhan sehari-hari kita gitu. Terus yang 50%-nya itu buat diinvestasikan, buat misal kita punya usaha, nah itu buat memperluas usaha itu. Terus yang 25%-nya untuk ditabung, biar kita punya tabungan misal suatu saat kita perlu keperluan yang mendadak, kita ambil dari tabungan. Terus yang selanjutnya juga ada 4 jenis kemunduran finansial. Yang pertama itu karena tergila-gila dengan wanita. Itu bagiannya dari kelompok 2. Oke. Sudah, karena mungkin materi dari kelompok kita sudah selesai dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, itu silakan. Yang untuk mengelola kekayaan, jika kita kan tinggal di desa, gajinya UMR, otomatis kan nggak bisa kalau mau 25 dinikmati, 50 diinvestasikan, dan 25 ditabung. Cara mengelolanya yang untuk UMR itu seperti apa? Oke, jadi saya ingin menjawab. Memang ini terdengar seperti kayak susah ya kalau diatur, apalagi kalau misalnya gaji kita kecil. Kalau misalnya gaji kita kecil, tapi kita juga harus investasiin, juga yang harus ditabung, kayak jadinya yang dinikmati itu apa gitu. Gak mungkin 1 bulan kita cukup 200 atau 300 ribu, apalagi kita yang sudah menjadi seorang rumah tangga, sudah pastinya kita tidak akan cukup. Nah, tetapi di sini itu mungkin sesuai dengan penjelasan yang pernah saya dengar juga, mungkin memang itu hanya khusus untuk orang yang punya usaha saja. Jadi yang kalau memang orang yang memang kerja sama orang atau mungkin yang gajinya di bawah UMR, itu saya pernah mendengar satu bahasa Pali, satu kata Pali, itu santu sakoca. Nah, itu berarti berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Jadi kita harus berpuas diri. Berpuas diri itu biasanya diartikan oleh orang-orang di umum itu bersyukur. Jadi kita harus bersyukur gitu. Kalau misalnya kita memang penghasilannya segini, kita juga harus bersyukur. Kita harus mengembangkan yang namanya kesadaran diri terhadap diri kita. Kalau kita merasa ini memang konsepnya hanya untuk orang-orang yang penghasilannya 1 bulannya misalnya 5 juta ke atas, kalau misalnya penghasilan kita di bawah itu, kita harus bisa mengkondisikan diri yang namanya itu bersyukur dan sadar akan diri kita. Misalnya kita memang tahu nih kita hidup ini memang tidak bercukupan, jadi kita harus bisa mengkondisikan diri yang tadi saya bilang, kontrol diri. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tidak mengikuti gengsi gitu. Jadi kayak ya sesuai dengan kecukupan kita aja gitu, yang kita bisa aja gitu. Jadi terima? Bisa. Cukup? Ya. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi silakan duduk. Selanjutnya silakan dari kelompok 2 yang mau presentasi siapa? Baiklah teman-teman, kami kelompok 2 yang itu dengan tema perosotan. Nah, kami tema ini merupakan hal-hal yang menyebabkan kemerosotan ataupun kemunduran kekayaan seseorang. Nah, kenapa hal-hal ini bisa menyebabkan kemunduran atau menguras kekayaan seseorang? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama itu yang saya baca dari 3 Jan Suta, yaitu di Suta ini sebenarnya bahwa ada 4 sumber pemerosotan kekayaan. Yang pertama itu bermain wanita. Nah, kalian teman-teman pasti pernah lihat orang-orang di sekitar kita ataupun film. Pasti ada, mungkin saya pernah lihat itu tentang sugar daddy. Nah, kenapa bermain wanita ini bisa menyebabkan kemerosotan kekayaan? Contohnya seperti sugar daddy. Dia memberi, misal si cewek minta simpanan dia ini minta uang untuk beli mobil, dikasih.
sabu, dengan obat-obatan terlarang. Nah, untuk yang ketiga itu berjudi. Nah, untuk berjudi ini kita sering melihat sendiri seperti judi online. Nah, di tempat saya itu ada pernah kejadian akibat berjudi dia gantung diri karena tidak bisa membayar utang dan meninggalkan anak istrinya yang melunasi utangnya. Nah, itu agak bahaya teman-teman. Nah, untuk yang keempat itu pertemanan, pergaulan, dan persahabatan yang buruk. Nah, kenapa hal ini bisa menyebabkan kita hilang kekayaan kita? Ini bisa kita ambil contoh dari pertemanan kita di lingkungan kita. Contohnya, misalnya teman-teman Anda ataupun teman-teman kita sering berfoya-foya dan kita merasa gengsi. Kok dia bisa, kok nggak bisa gitu. Nah, kita nggak sadar diri karena tidak mengontrol diri kita, maka kita mengikuti gaya hidup mereka yang mampu untuk hidup seperti itu, sedangkan kita tidak mampu. Nah, itu bisa menyebabkan bapak kita jual tanah, mak kita itu banting tulang laundry. Nah, selanjutnya mungkin Mas Nando. Nah, yang kelima yaitu keluar di waktu yang tidak pantas. Nah, kita sebagai mahasiswa kan mempunyai kewajiban untuk belajar, tapi malah di jam 12 itu kita keluar untuk mencari tempat-tempat 12 malam itu keluar untuk mencari tempat-tempat karaoke dan lain-lain. Yang keenam, mengejar tempat-tempat hiburan. Nah, mengejar tempat-tempat hiburan ini juga seperti karaoke, di tempat karaoke dan lain-lain. Yang terakhir, bermalas-malasan. Bermalas-malasan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak orang kaya yang memang dari kecil udah berlimpah harta, jadinya nggak mau kerja dan menjadi miskin. Tidak semua orang kaya juga ya. Ya, tidak semua orang kaya juga. Ya, kalau saya juga sama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya. Ngomong-ngomong tentang Kalinamita, pertanyaan saya itu banyak sekali kan jenis teman di sekitar kita itu yang tidak bisa kita baca satu-satu. Misalnya kayak apakah dia Kalinamita atau tidak, kita kan tidak bisa mengetahui itu kan. Jadi pertanyaan saya simpel saja, itu bagaimana cara kita bisa memilah yang mana yang Kalinamita dan yang tidak. Kemudian bagaimana cara kita mengkondisikan diri agar kita tidak ikut-ikutan terhadap hal-hal negatif yang mereka lakukan gitu. Padahal kita memang hidup dalam satu circle gitu, satu lingkungan gitu, satu lingkaran. Jadi biasanya kan emang agak sulit ya untuk mengkondisikan diri. Jadi memang hal-hal yang nikmat yang kita lihati itu nikmat, itu memang sebuah godaan besar bagi kita. Nah, makanya kita harus memaintain diri kita dengan sebenarnya tadi yang dipresentasikan kelompok 1, yaitu memiliki Pancasila Buddhis yang sebagai praktek umat Allah. Nah, kenapa dengan mempraktekkan Pancasila Buddhis itu moralnya akan terbentuk sehingga dia dapat menghindari hal-hal tersebut. Nah, dengan menghindari hal tersebut dia akan menjumpai, kalau kata Pak Widi, sefrekuensi, energi yang sama. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab. Nah, untuk statement terakhir saya itu, pemerosotan ini ada berbagai macam cara kita salah menaruh kekayaan kita. Nah, contohnya seperti ketika kita mempercayai seseorang, contoh kita dalam sejarah, seorang raja mempercayai seorang menteri, dan dia mempercayakan kekuasaannya, kekayaannya, sebagian kerajaannya gitu. Tapi namun si raja salah memberi kekuasaannya, ataupun contohnya si raja punya selir ini selir tercintanya. Nah, karena dia si menteri ini punya koneksi sama si pemain selir, si selir bilang ke raja untuk beri dia jabatan. Tahu-tahu si menteri
menghambur-hamburkan atau merusak kerajaan tersebut. Nah, itulah makanya kita juga harus dengan bijaksana mengasih kepercayaan dan kepercayaan kita untuk semua. Sekian dari kaum kami, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Dua kelompok sudah memaparkan apa yang sudah dibaca dari artikel. Selanjutnya saya akan menambah apa yang belum tersampaikan tadi. Nikaya. Kudaka Nikaya ini berisi kitab-kitab, bukan lagi seperti Bentar. Tadi teman-teman sudah menjelaskan terkait dengan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kekayaan, untuk memperoleh kekayaan, gitu ya. Kemudian yang kelompok 2, hal-hal yang membawa kemunduran atau kemerosotan. Kita ketahui kalau masalah ekonomi modern saat ini itu kenapa sih sekarang itu sering ada yang namanya pinjaman online. Semoga yang ada di sini tidak ada yang pinjam online, yang pinjol ya. Kemudian ada gaya hidup yang konsumtif dan hedon. Jadi ingin terlihat glamor, ingin terlihat semuanya wow gitu. Nah, ini akan berdampak pada apa? Berdampak pada hal-hal negatif. Di antaranya adalah keserakahan. Kemudian ada yang namanya pelaku judi online. Di sini saya paparkan bahwa 34% itu usia di atas 50 tahun atau sekitar 1.350.000 orang itu menjadi korban dari judi online. Nah, apakah di kategori usia kita ada? Ada. 13%, usia 21 sampai dengan 30 tahun itu 13% yang kena yang namanya judi online. Karena sekarang tidak bisa dipungkiri ketika kita buka smartphone kita ada yang namanya iklan slot, judi online dan lain sebagainya. Kedoknya adalah bermain game kan. Nah, tapi kalau sudah kecanduan, mungkin sekali menang. Tapi untuk yang kedua dan ke yang kesekian kalinya itu bisa saja kalah. Karena apa? Menang itu hanya untuk pancingan. Kita tidak akan bisa memenangkan yang namanya judi. Selanjutnya penekanan yang lain adalah kita ini tidak boleh serakah. Kalau tadi disampaikan di kelompok 1, ibarat kita itu mengambil madu, itu jangan sampai merusak bunganya. Sama ketika kita mencari sebuah kekayaan, jangan sampai merusak yang lain. Merusak yang lain itu bagaimana? Ya, jangan sampai kita menipu yang lain, jangan sampai kita mengakibatkan kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang orang tuanya petani, ada nggak? Ya, ada beberapa, ada yang petani. Dan sebagai petani pun kita juga harus menjaga lingkungan, menjaga tanah. Bagaimana supaya tidak merusak tanah, supaya kita tetap bisa memanfaatkan tanah itu? Ya, kalau kasih pupuk ya harusnya sewajarnya, jangan berlebihan. Karena saya pengennya adalah panennya banyak. Yang tadinya saya kasih 1 kintal pupuk ureanya, saya tambah menjadi 2 kintal supaya banyak hasilnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanahnya rusak, menjadi tidak gembur lagi. Begitu. Nah, itu adalah tambahan poinnya. Hal yang lain yang tadi belum tersampaikan adalah ini. Pekerjaan dan perdagangan yang harus dihindari. Tadi belum ya? Ini belum ya? Sedikit ya, oke. Jadi apa sih yang harus kita hindari? Karena kita sebagai seorang umat awam di
di dalam agama Buddha menjalankan yang namanya Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis yang pertama, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan. Berarti minimal ketika kita menjadi seorang umat awam, ya mari kita jalankan Pancasila Buddhis itu gitu. Nah, sesekali waktu ya kita harus praktek puasanya umat Buddha, atas silanya, atau kita menjalankan 8 sila. Kemudian ada 5 perdagangan yang tidak boleh. Perdagangan apa? Perdagangan senjata, perdagangan makhluk hidup, perdagangan daging, alkohol, racun, itu juga tidak diperkenankan dalam agama Buddha. Nah, sekarang ini pencurian itu tidak hanya curi motor, kemudian tidak hanya curi uang, tapi pencurian data ini juga marak terjadi. Ya enggak? Sekarang kan banyak loh, saya itu tidak merasa pinjam online, tapi kenapa data saya ada, ternyata ada kebobolan data, itu banyak terjadi. Maka teman-teman jangan sampai untuk upload ini ya, KTP di Facebook, di Instagram, di mana lagi TikTok gitu. Jangan pernah. Nah, ini maraknya penipuan digital di Indonesia. Berkedoknya adalah kedok hadiah. Yuk, kita isi link apa gitu kan. Loh, kemudian ada yang tiba-tiba, pernah nggak teman-teman tuh ditelepon, selamat ya, Anda mendapatkan hadiah berupa Avanza begitu. Silakan untuk membayar pajak, kirim nomor ini. Nah, itu kita harus hati-hati. Ya. Nah, ini ada lagi. Kalau di sana itu tadi saya sampaikan ya, Indonesia itu masuk 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Kalau yang pertama itu ada di Amerika Serikat, Indonesia 94,22. Nah, ini banyak sekali ternyata. Kemudian kalau teman-teman tahu kenapa sih di dalam agama Buddha itu tidak boleh yang namanya dagang racun gitu. Termasuk diantaranya narkoba itu ya racun gitu. Karena apa? Meracuni generasi kita, generasi muda kita gitu loh. Nah, ini dampaknya banyak sekali, dan kasusnya pelajar dan mahasiswa itu ada berapa? Kalau di sana kurang lebih ada 668 kasus itu khusus yang pelajar dan mahasiswa, dan masih banyak lagi. Bahkan di kalangan PNS, TNI, guru, dosen itu juga ada yang terkena yang namanya kasus narkotika. Selanjutnya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi mendengar perdagangan manusia, ya kan? Ya, kita jangan tergiur dengan iming-iming keluar negeri, kemudian bayarannya banyak sekali. Tapi pada akhirnya apa? Banyak kasus perdagangan manusia. Maka di dalam agama Buddha pun tidak diperkenankan untuk berdagang itu. Nah, poinnya tadi sudah disampaikan bahwa kalau pengelolaan kekayaan, satu bagian itu memang untuk dinikmati, 2 bagian ini untuk diinvestasikan kembali, dikembangkan kembali, 1 bagian lagi untuk ditabung, dan sebagian juga untuk didanakan gitu. Nah, ini memang kurang pas Bu kalau diterapkan bagi orang-orang yang gajinya UMR, bahkan kurang dari UMR itu bagaimana ya? Kita harus punya prinsip yang namanya prinsip santuti. Kita punya rasa kepuasan. Maka di dalam ajaran Buddha pun walaupun sudah kaya, isoknya sederhana gitu, kalau bisa ya sederhana. Seperti hartawan Anathapindika. Teman-teman masih ingat hartawan Anathapindika ini hartanya berlimpah. Bahkan untuk membangun wihara alasnya ini apa? Koin emas. Ya. Tapi kehidupan beliau adalah kehidupan yang sederhana. Nah, teman-teman sekarang jadi mahasiswa, mari menjadi mahasiswa yang tekun, mari menjadi mahasiswa yang pintar, benar, dan kober gitu ya. Kemudian setelah teman-teman lulus, teman-teman akan mencari penghidupan, mencari istilahnya kekayaan. Nah, itu juga mencari kekayaannya yang benar, yang berlandaskan dengan Buddha Dhamma. Kita punya ajaran moral, nah itu terapkanlah.
sehingga tidak ada yang namanya keserakahan, tidak ada yang namanya kehancuran untuk mendapatkan kekayaan. Intinya adalah tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, tapi marilah kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang bijak, cara yang bajik, dan mari kita praktek dhamma, praktek ajaran-ajaran sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini di dalam Sutta Nikaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Untuk minggu depan silakan teman-teman cek kembali. Teman-teman boleh membaca jurnal terkait dengan berbagai jenis organisasi. Kalau kemarin kita melihatnya organisasi keuangannya seperti apa, nah ini kita perlu belajar jenis dari organisasi. Dan semoga bisa diterapkan konsep ekonomi di sini tidak hanya menjadi sebuah teori, tapi juga menjadi praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada pertanyaan? Cukup. Bisa diterima ya? Oke, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini ya, kalian